Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya dalam tayangan YouTube channel Pembawa Shalom. Dan pada kesempatan ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya saya mewakili pelayanan dari Lembaga Persekutuan Pembawa Shalom mengucapkan terima kasih kepada Ibu Linda yang sudah memberikan kontribusinya untuk mendukung pelayanan di Lembaga Persekutuan Pembawa Shalom, dan biarlah diberkati selalu di dalam pekerjaan dan juga apa yang digumulkan, secara khusus pergumulannya mengenai anaknya. Saya yakin dan percaya bahwa ketika kita sungguh-sungguh berharap dan menyerahkan diri kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuka jalan dan Tuhan juga akan menjawab setiap pergumulan di dalam kehidupan, secara khusus Ibu Linda. Ya, saat ini kita akan belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Sebelum kita jauh kepada pembahasan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Ada waktu bagi kami untuk bersama-sama belajar mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman ini dapat menolong kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan kami semakin menjadi serupa dengan Kristus dalam perjalanan hidup kami di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan belajar dari satu tema, mendengar itu belum tentu melakukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya ya dalam dunia olahraga kita bisa melihat bahwasannya sebelum benar-benar menjadi seorang atlet yang hebat, pasti ada banyak sekali himbauan-himbauan atau instruksi, perintah yang diberikan oleh pelatih kepada murid-muridnya untuk melatih diri dengan lebih sungguh lagi, dengan lebih tekun, dan secara terus-menerus, agar ketika semuanya itu dilakukan, para murid itu benar-benar menjadi seorang atlet yang hebat, seorang atlet yang sangat baik, dan bahkan dapat memenangkan banyak sekali pertandingan. Tetapi dalam semuanya ini kita bisa melihat bahwa dari banyaknya orang yang mengikuti latihan tersebut, ternyata tidak semuanya dapat menjadi seorang atlet yang sangat baik. Hanya beberapa, dan beberapa di antaranya juga gagal dalam melalui semuanya itu. Nah, tentunya mereka semua mendengarkan instruksi dari sang pelatih. Tetapi bagi mereka yang gagal, kenapa demikian? Mereka memang benar-benar mendengar, tetapi mereka tidak melakukan apa yang dihimbaukan atau yang diperintahkan oleh pelatih untuk mereka lakukan. Karena mereka merasa bahwa hal itu terlalu berat, dan hal itu sangat membuat dirinya lelah, bahkan sulit untuk melakukan hal tersebut. Ya, karena inilah maka mereka menjadi orang yang gagal untuk menjadi seorang atlet yang baik. Demikianlah dengan hidup kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, secara manusia dan kita secara khusus yang menyatakan diri sebagai pengikut Kristus dan yang sudah banyak mendengarkan berita tentang Yesus Kristus dan apa yang telah disampaikannya, ketika kita hanya mengaku
sebatas itu saja, tetapi kita tidak melakukan firman-Nya, maka pada akhirnya kita juga akan mengalami banyak sekali kegagalan. Dan kegagalan ini tidak hanya sebatas kegagalan yang kita alami di dunia, tetapi juga kegagalan yang sifatnya kekal, di mana kita tidak akan mengalami hadirat Allah untuk selama-lamanya. Dan ini akan terjadi pada akhir zaman nanti. Dan dalam hal inilah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan yang seperti ini digambarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, sama halnya seperti orang yang bijaksana dan juga orang yang bodoh. Nah, kita akan melihat seperti yang telah kita baca tadi, bagaimana kehidupan orang yang bijaksana itu. Orang yang bijaksana dapat dikatakan sebagai orang yang cerdik. Ya, adapun bijaksana ini merujuk pada beberapa hal penting. Yang pertama, bijaksana yang menunjuk kepada karakter dan juga kehidupan yang penuh dengan kehati-hatian atau sangat berhati-hati. Dan kemudian yang kedua menunjukkan keterampilan praktis atau ketajaman dan juga ketekunan di dalam mengembangkan keterampilan dari seseorang tersebut. Dan yang berikutnya adalah menunjukkan kecerdasan atau perolehan mental. Mental yang baik, mental yang matang untuk melakukan sesuatu hal. Nah, orang yang bijaksana ini juga dapat dikatakan sebagai orang yang kuat, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kuat yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar kuat fisik, melainkan spiritual yang kuat. Dan dalam hal ini juga bukan berarti bahwa orang yang bijaksana itu adalah orang yang tidak pernah gagal. Orang yang bijaksana itu juga pernah mengalami kegagalan. Sama seperti seorang olahragawan sebelum menjadi seorang atlet yang sangat baik. Tentunya dalam menjalani latihan demi latihan, banyak sekali mengalami kegagalan. Ketika mengikuti pertandingan, banyak sekali mengalami kegagalan. Tetapi oleh karena ketekunan mereka, maka mereka berhasil untuk menjadi seorang atlet yang baik. Demikian juga orang bijaksana adalah orang yang pernah juga melakukan kesalahan, tetapi tidak menjadikan kesalahan itu sebagai alasan untuk tidak mau maju. Nah, orang yang bijaksana menjadikan kesalahan itu sebagai pelajaran, bagaimana dia harus memperbaiki diri supaya lebih baik lagi dan lebih berhati-hati lagi supaya tidak jatuh kepada kesalahan yang sama seperti yang dilakukan sebelumnya. Jadi orang yang seperti ini akan bersikap lebih hati-hati, ya, baik dalam perkataan dan juga dalam bersikap terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Artinya orang yang seperti ini akan lebih bersabar dan bertekun dalam banyak hal. Seperti yang dikatakan dalam Amsal 14 ayat 17, bahwa orang yang bijaksana itu adalah orang yang bersabar. Nah, dalam konteks ini, bijaksana berbicara dalam hubungannya dengan ketaatan kita di dalam melakukan kehendak atau perkataan dari Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, menjadi pelaku dari firman itu sendiri. Firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 22 juga dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Hal ini mencakup seluruh aspek kehidupan kita, baik dalam melakukan segala sesuatunya. Artinya dalam segala waktu yang ada. Dan apapun yang kita lakukan, itu adalah fokusnya kepada apa yang telah difirmankan Tuhan kepada kita dan bukan apa yang kita anggap baik. Orang yang bijaksana akan tahu dan juga bisa membedakan apakah itu ajaran dari Tuhan atau tidak, apakah sesuatu atau tindakan itu dari Tuhan atau tidak. Orang ini dapat membedakannya karena orang tersebut adalah orang yang tidak hanya mendengar tetapi juga melakukan firman Tuhan itu sendiri. Di dalam Yohanes 7 ayat 17 dikatakan, barang siapa mau melakukan kehendaknya,
ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Artinya tahu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, mendengarkan dan melakukan firman Allah ini juga mengarahkan kepada kehidupan yang penuh dengan kesetiaan. Mengarah kepada kesetiaan kita dalam mengikuti Tuhan kita. Dan barang siapa yang tetap mempertahankan kesetiaan itu sampai kepada akhirnya, ya meskipun ada banyak hal atau berbagai macam cobaan yang dihadapi, dan seberat apapun cobaan atau pergumulan itu, maka orang itu akan mampu untuk melewati semuanya itu. Karena di dalamnya ada komitmen yang sudah dibuat di dalam hati seseorang tersebut. Jadi, kita tidak akan pernah tahu dan bisa melakukan firman Tuhan itu kalau kita tidak pernah membaca, mendengarkan firman Tuhan itu sendiri. Dan kita juga tidak akan pernah bisa melakukan firman Tuhan itu tanpa adanya komitmen di dalam diri kita. Karena komitmen itu sangat penting dan itulah yang membuat kita bisa bertahan sampai kepada kesudahannya. Nah, itu sebabnya Tuhan menggambarkan kehidupan orang yang bijaksana ini sama halnya seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Batu menggambarkan dasar yang kokoh, kuat, dan dapat menahan rumah itu dengan baik saat banjir itu datang. Ya, saat banjir yang besar itu datang melanda rumah itu. Rumah itu akan tetap kokoh dan tidak akan pernah rubuh, bahkan tidak mengalami kerusakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, Yesus Kristus itu adalah batu penjuru kita. Yesus Kristus itu adalah dasar hidup kita. Jadi dialah kekuatan kita dan dialah yang menjadi teladan di dalam hidup kita, baik itu dalam kehidupannya maupun perkataannya. Artinya bahwa apa yang dilakukan Yesus dan apa yang dikatakan Yesus, itulah yang menjadi pusat hidup kita. Itulah yang menjadi standar dari kebenaran yang harus kita lakukan. Sehingga ketika kita melakukan yang demikian, maka Tuhan sendiri menjanjikan bahwa ketika engkau setia dan melakukan apa yang aku kehendaki kepadamu sampai kepada kesudahannya, maka Dia akan tetap memberikan kekuatan dan juga memberikan jaminan kehidupan yang kekal kepada setiap kita yang percaya. Dalam Matius 10 ayat 22, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Jadi orang yang setia melakukan firman-Nya sampai kesudahannya akan selamat. Dan kemudian dalam Matius 24 ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Wahyu 2 ayat 26, dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Yohanes 14 ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia dikasihi oleh Bapa-Ku dan aku pun mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah upah yang diperoleh oleh orang benar itu. Selain daripada dia bisa bertahan sampai pada kesudahannya, dia juga memperoleh sesuatu yang indah yang telah disediakan oleh Tuhan. Nah, berbeda halnya dengan orang yang bodoh. Bagaimana kehidupan orang yang bodoh? Tuhan merujuknya kepada barang siapa yang mendengar namun tidak melakukan firman-Nya. Dalam bahasa Yunani ini merujuk kepada orang yang bodoh, artinya orang yang memberontak. Nah, bodoh juga menunjukkan pikiran yang sembrono dalam kehidupannya. Jadi dengan mengedepankan moral yang bejat, moral yang tidak baik, dengan suka mencemooh orang-orang yang ada di sekitarnya. Inilah yang disampaikan dalam Amsal 14 ayat 9. Dan juga ada beberapa pernyataan lain yang disampaikan oleh Alkitab mengenai orang bodoh. Ayub 5 ayat 2, sesungguhnya
Orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Berikutnya dalam Amsal 9 ayat 6, buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup. Berarti kebodohan itu membuat kita mati. Amsal 15 ayat yang kelima, orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Jadi orang bodoh juga dikategorikan sebagai orang yang menolak didikan, orang yang memberontak. Dalam konteks ini, orang bodoh adalah orang yang menolak didikan dan juga pernyataan, perintah, firman yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Nah, dan orang itu dicirikan sebagai orang yang demikian halnya. Orang yang mudah sakit hati, orang yang sering menghina hikmat dan didikan, orang yang menolak didikan, dan lain sebagainya. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, saya tidak tahu siapakah di antara kita yang masih memiliki gaya hidup yang seperti ini. Tuhan menggambarkan orang yang seperti ini, itu sama halnya rumah yang dibangun di atas pasir. Artinya di mana saat banjir besar itu datang, rumah tersebut mengalami kerusakan yang sangat hebat dan akan roboh, bahkan rumah itu tidak lagi terlihat seperti rumah pada umumnya. Jadi kerusakan ini sebenarnya menunjukkan kegagalan seseorang dalam melakukan perintah Tuhan, serta kegagalan untuk menerima janji Tuhan, yakni hidup yang kekal yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi orang yang seperti ini akan mengalami akhir yang demikian. Sebab di dalam hidupnya, orang seperti ini selalu mengabaikan firman Allah dan tidak menjadikan firman Allah sebagai dasar dalam hidupnya untuk perjalanan hidupnya dalam dunia ini. Jadi sangat jelas bahwa orang seperti ini lebih senang melampiaskan hawa nafsunya dan tidak mau melakukan apa yang telah Tuhan firmankan, meskipun dia telah berulang kali mendengarkan firman itu. Sehingga wajar dalam situasi dan kondisi tertentu yang sangat sulit, pada akhirnya orang seperti ini akan muncul rasa kecewa, sakit hati, depresi yang mendalam, dan sampai kepada hilangnya harapan. Artinya, Bapak Ibu Saudara, ketika kita hidup dipenuhi rasa sakit hati, iri, kecewa, hingga sampai depresi, artinya kita sedang hidup dalam kebodohan kita. Itu sebabnya ada firman Tuhan yang mengatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Pada waktu kebodohan kita pasti akan dikuasai oleh hawa nafsu kita karena kita telah melupakan firman Tuhan itu. Jadi orang bodoh akan dikuasai hawa nafsunya, dan akhir dari kehidupan orang seperti ini adalah kehancuran. Baik kehancuran pada saat hidup di dunia ini dan juga penderitaan atau bahkan akhir kehidupan yang sangat buruk di mana orang itu tidak lagi dianggap oleh Allah pada akhir zaman nanti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya sendiri bukanlah orang yang sempurna dalam melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saya sendiri adalah orang yang juga berjuang untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan kepada saya. Dan saya sendiri menyadari bahwa ada banyak kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Bahkan ada kalanya saya juga bersikap bodoh atau bersikap seolah-olah saya tidak tahu firman Tuhan. Oleh karena itulah firman Tuhan ini juga mengingatkan saya dan juga Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan tayangan ini. Dan biarlah apa yang saya sampaikan ini juga dapat menolong kita untuk melihat bagaimana kehidupan kita
ketika kita mengaku diri sebagai pengikut dari Yesus Kristus? Apakah kita sudah mendengarkan firman-Nya dan melakukannya, atau kita hanya sekedar mendengar saja? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang terpenting, yang terakhir yang mau saya sampaikan adalah bahwa bukan seberapa banyak kita belajar, kita mendengarkan, dan memperkatakan firman Tuhan itu, tetapi seberapa setiakah kita dengan firman Tuhan yang sudah kita pelajari, yang sudah kita dengar, yang sudah kita katakan itu. Jadi biarlah firman Tuhan ini dapat meneguhkan kita dan memampukan kita untuk menjalani hidup ini dengan bijaksana, dan kita pun dapat bertahan sampai kepada kesudahannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.